Australia sedang gelisah. Dan kegelisahan itu tidak datang tanpa sebab. Selama puluhan tahun, Australia dikenal sebagai negara yang kerap menekan Indonesia secara halus maupun terbuka dari isu keamanan, politik kawasan. Hingga Papua, posisi Australia nyaris selalu berada di atas angin. Namun kini, situasinya berbalik. Nada bicara mereka berubah. Bukan lagi mengatur, melainkan membujuk, bukan sekadar ingin bersahabat. Tetapi mendesak Indonesia agar menjauh dari Rusia dan masuk ke dalam lingkaran pertahanan mereka. Perubahan sikap yang terlalu cepat dalam geopolitik hampir selalu menandakan satu hal, kepanikan. Ketika negara yang biasa mengendalikan mulai merayu, berarti ada sesuatu yang salah dalam perhitungan strategisnya. Masalah ini bukan soal hubungan bilateral biasa. Ini adalah bagian dari permainan besar yang melibatkan Pasifik, kekuatan global, dan satu wilayah yang selama ini dianggap sangat sensitif oleh Australia, yaitu Papua. Bagi Indonesia, Papua adalah wilayah kedaulatan. Namun bagi Australia, Papua adalah titik strategis yang tidak boleh disentuh kekuatan besar non-barat. Isu mulai memanas ketika muncul laporan tentang ketertarikan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia di biak Papua dalam berbagai diskusi internasional. Kerjasama ini dikaitkan dengan rencana pembangunan fasilitas strategis, mulai dari pusat peluncuran satelit hingga potensi penggunaan militer. Rusia tentu saja selalu menyebut proyek tersebut sebagai kerjasama damai di bidang antariksa. Namun Barat tidak pernah benar-benar melihat Rusia dengan kacamata netral. Setiap langkah Moskow selalu dibaca sebagai manuver militer. Dan Papua, bagi Australia, terlalu dekat untuk diabaikan. Biak bukan lokasi sembarangan. Letaknya tepat di sekitar garis khatulistiwa. Posisi ideal untuk peluncuran roket dan satelit karena efisiensi energi yang jauh lebih tinggi. Negara-negara besar memahami nilai ini sejak lama. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina semuanya berlomba menguasai titik-titik strategis serupa. Jika Indonesia memiliki fasilitas antariksa di Papua, posisi Indonesia dalam industri antariksa global akan melonjak drastis. Dari sekadar pasar menjadi pemain. Namun, disinilah letak kegelisahan Australia. Setiap peningkatan posisi strategis Indonesia selalu berbanding lurus dengan menurunnya rasa aman Australia. Hubungan kedua negara ini tidak pernah benar-benar bersih. Sejarah mencatat bagaimana Australia terlibat dalam dinamika Timor, bukan semata karena alasan kemanusiaan, tetapi juga karena kepentingan ekonomi dan energi. Cadangan minyak dan gas di Laut Timor bernilai puluhan miliar dolar, dan Australia berhasil mengamankan kepentingannya ketika Timor Timur lepas dari Indonesia. Trauma geopolitik inilah yang membuat setiap langkah Australia kini patut dicermati. Ketika Australia berbicara tentang kerjasama pertahanan, stabilitas kawasan, dan keamanan bersama, narasinya terdengar mulia. Namun, tujuan utamanya tetap sama: menjaga Indonesia agar tetap berada dalam orbit strategis mereka. Bukan Rusia, bukan Cina, dan bukan kekuatan non-barat lainnya. Australia sadar, Indonesia terlalu besar untuk ditekan secara frontal. Populasi besar, wilayah luas, dan posisi strategis membuat pendekatan kasar justru berisiko. Maka dipilihlah pendekatan halus melalui perjanjian, kerjasama, dan komitmen keamanan bersama. Modelnya mirip aliansi pertahanan kolektif. Di atas kertas terlihat setara. Namun dalam praktik geopolitik, perjanjian seperti ini hampir selalu mengikat satu pihak lebih kuat daripada pihak lainnya. Australia berkepentingan agar Indonesia terikat untuk tidak membuka ruang bagi Rusia, terikat untuk tidak memberi pangkalan, fasilitas, atau kerjasama strategis yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. Bagi Australia, Papua adalah garis merah. Jika Rusia memiliki kehadiran di sana, maka secara teori, jarak strategis Rusia ke kota-kota besar Australia menyusut drastis. Canberra, Sydney, hingga Melbourne masuk dalam kalkulasi militer global. Tidak ada negara yang nyaman dengan kondisi seperti itu. Inilah mengapa media Barat bereaksi keras.
Setiap isu kerja sama Indonesia langsung dilabeli ancaman. Padahal, jika dilihat secara objektif, kerja sama antariksa bisa membawa manfaat besar bagi Indonesia. Mulai dari investasi besar, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga lonjakan posisi strategis nasional. Namun, manfaat ekonomi besar tidak selalu datang tanpa risiko. Papua, khususnya Biak, memiliki struktur ekonomi lokal yang sederhana. Masyarakatnya hidup dari pertanian dan perikanan tradisional. Masuknya proyek raksasa bernilai puluhan triliun rupiah akan menciptakan guncangan besar, seperti inflasi lokal, lonjakan harga tanah, naiknya biaya hidup, dan risiko tersingkirnya masyarakat asli dari ruang hidupnya sendiri. Penolakan sebagian masyarakat Biak bukan karena anti teknologi, melainkan karena kesadaran akan dampak jangka panjang. Ketika pekerja bergaji tinggi masuk, siapa yang mampu bersaing? Ketika harga tanah melonjak ratusan kali, siapa yang bertahan? Analisis ini jarang muncul di media internasional. Penolakan lokal sering digambarkan sebagai hasil hasutan atau ketidaktahuan. Padahal, dalam banyak kasus, justru sangat rasional. Australia memahami semua ini, namun kepedulian mereka bukan pada kesejahteraan Papua, melainkan pada kepentingan geopolitik. Dengan mendorong Indonesia menjauh dari Rusia, Australia berharap dapat mengunci arah kebijakan Indonesia. Perjanjian pertahanan menjadi alatnya. Setiap langkah Indonesia ke arah Rusia atau kekuatan non-barat akan berbenturan dengan komitmen yang sudah ditandatangani. Masalahnya, sejarah menunjukkan bahwa komitmen seperti ini tidak selalu simetris. Ketika kepentingan Australia terancam, mereka bergerak cepat. Namun ketika kepentingan Indonesia terganggu, responsnya seringkali abu-abu. Kasus Timor Timur menjadi contoh yang sulit dibantah. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi krusial. Apakah situasi kali ini benar-benar berbeda? Apakah Australia akan membela Indonesia jika konflik terjadi? Atau justru perjanjian ini akan menyeret Indonesia ke konflik yang bukan kepentingannya? Di sisi lain, Rusia menawarkan pola hubungan yang berbeda, lebih transaksional dan kurang ideologis. Hubungan Rusia dengan India sering dijadikan contoh bagaimana Rusia menjaga keseimbangan, kepentingan, tanpa memaksa satu kubu. Namun tentu saja, mendekat ke Rusia juga memiliki risiko, mulai dari tekanan barat, sanksi ekonomi, hingga pembatasan akses pasar global. Indonesia berada di posisi yang rumit, terlalu dekat dengan Rusia, berisiko terlalu dekat dengan Australia, dan blok barat juga berisiko. Kehilangan yang paling berbahaya bukanlah sanksi, melainkan hilangnya kemandirian strategis. Disinilah manuver Australia harus dibaca dengan jernih. Ini bukan tentang persahabatan baru, melainkan tentang mengamankan kepentingan lama dengan cara yang lebih halus. Papua adalah medannya, perjanjian pertahanan adalah alatnya, dan Indonesia adalah kuncinya. Kesimpulannya, Indonesia sedang berdiri di persimpangan sejarah. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia benar-benar berdiri sebagai negara berdaulat atau kembali menjadi pion dalam permainan kekuatan besar. Netralitas aktif, diversifikasi mitra, dan keberanian menjaga kepentingan nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Jika tidak, sejarah berisiko terulang, dan Indonesia kembali membayar harga yang mahal. Di balik semua dinamika geopolitik ini, ada satu faktor yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu kepentingan ekonomi global bernilai ratusan miliar dolar. Kawasan Pasifik bukan hanya soal keamanan, tetapi juga jalur perdagangan, energi, kabel bawah laut, dan orbit satelit yang menopang ekonomi digital dunia. Setiap perubahan keseimbangan, kekuatan di kawasan ini berpotensi menggeser arus investasi, harga energi, hingga stabilitas pasar keuangan regional. Australia, Amerika Serikat, dan sekutunya memahami bahwa Indonesia berada tepat di pusat pusaran ini dengan posisi geografis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia bukan hanya jalur logistik, tetapi juga penentu keamanan rantai pasok global. Ketika Indonesia mengubah arah kebijakan strategisnya, dampaknya tidak berhenti di kawasan, tetapi bisa terasa hingga pasar saham, nilai tukar, dan harga komoditas dunia. Inilah alasan mengapa isu pertahanan selalu berjalan beriringan dengan isu energi dan teknologi.
Papua dan kawasan timur Indonesia berada dekat dengan jalur gas, minyak, serta potensi energi baru yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Ditambah dengan perkembangan industri satelit dan komunikasi, wilayah ini memiliki nilai ekonomi jangka panjang yang sangat besar, jauh melampaui narasi keamanan semata. Bagi investor global, stabilitas Indonesia adalah kunci. Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini menjadi tujuan utama investasi, infrastruktur, manufaktur, dan teknologi digital. Setiap sinyal ketidakpastian geopolitik akan langsung diterjemahkan pasar sebagai risiko. Sebaliknya, kebijakan luar negeri yang cerdas dan seimbang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan biaya pendanaan nasional. Disinilah peran pemerintah Indonesia menjadi sangat krusial. Keputusan strategis yang diambil hari ini tidak hanya menentukan arah politik luar negeri, tetapi juga menentukan apakah Indonesia mampu naik kelas sebagai kekuatan ekonomi menengah yang mandiri atau tetap bergantung pada kepentingan negara lain. Kebijakan yang tepat bisa membuka akses pendanaan global, transfer teknologi, dan kerjasama industri bernilai tinggi. Pada akhirnya, geopolitik bukan sekadar soal peta dan militer, tetapi tentang uang, investasi, dan masa depan kesejahteraan nasional.